yen ora cilaka nata pola yen ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dume Series. Kali ini spesial banget, ada seorang bintang tamu yang lain dari biasanya. Untuk temanya kita akan membahas mengenai apakah perang Ukraina dan Rusia adalah merupakan awal dari perang dunia ketiga ataupun bisa disebut dengan akhir zaman. Sebelumnya akan kita lemparkan dulu ke Kiadek nih. Ya, Ini Kiadek sebenarnya nih yang di sebelah saya ini siapa nih Kiadek? Boleh disebutkan nggak Kiadek? saya perkenalkan, ini sahabat saya, saudara kita semua, namanya Om Cakra. Jadi Om Cakra Assalamualaikum ini, warahmatullahi wabarakatuh. Om Cakra ini adalah satu titisan juga dari Mataram Islam. Jadi titisan Mataram Islam yang dulunya juga berpengaruh dalam tatanan Jawa. Itu aja sejarah singkatnya. Jadi kalau ingin lebih tahu lebih jauh, nanti googling aja cakranya, cakra siapa gitu. Oh gitu. Nah, Bukan cakrakan tuh ya. bukan. Cakrakan penyanyi. Jadi kalau manggil Om Cakra ya. Ya, Siap. Om Cakra. Salam kenal Om Cakra. Jadi Salam. jadi Om Cakra ini mulai menggeluti dunia. Itu dong, Om Cakra jangan kaku dong, santai. Kalau Om Cakra sendiri mulai menggeluti dunia spiritual tuh mulai kapan Om Cakra? Jadi bisa diceritakan sama kita nggak? Ya, sebenarnya sih menggeluti itu kurang tepat, Om Umar. Pertama kali itu bisa tertarik ke hal seperti ini itu saat COVID-19 merebak di bulan Juli sampai Agustus 2021. Oke. Itu di saat kita terkapar tak berdaya menjemput maut di sebuah rumah sakit, saya mendapat perjalanan, kira-kira begitu. Perjalanan seperti yang selama ini saya tonton di Ojo Dume. Rogo Sukmo buat itu. Nah, itu saya kurang tahu, maksudnya mungkin ini Rogo Sukmo, makanya kan saya beranikan DM ke Instagram. Terus saya bertanya banyak mengenai hal ini, apakah ini yang disebut Rogo Sukmo. Ternyata Om Sumar jawab benar, Betul. itu Rogo Sukmo. Dimana waktu itu perjalanannya adalah saya dikasih visi, dikasih penglihatan seorang tokoh yang asing buat saya. Saya nggak pernah tahu namanya, saya nggak pernah tahu sejarahnya, karena saya sendiri juga Islamnya light Muslim gitu. Oke. Nggak terlalu bagus lah. Itu tokoh namanya Sultan dari Konstantinopel, namanya Muhammad Al-Fatih. Itu emang random aja itu Random. Om Cakra. Jadi tiba-tiba ketika Rogo Sukmo langsung ke dia gitu. Iya. Jadi saya berhadir di tengah-tengah mereka saat mereka merebut Konstantinopel pertama. Kan saya belakangan baru tahu bahwa Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang pertama kali menduduki Konstantinopel, Muslim pertama yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh beberapa kesultanan itu selalu gagal. Jadi dia ini adalah orang pertama yang menduduki Konstantinopel dengan berbagai cara itu, termasuk dia beli pelontar dari Inggris yang sampai sekarang pelontarnya itu kalau nggak salah ada di museum di Inggris. Pelontar untuk batu menghajar tembok dari Konstantinopel. Itu gagal. Singkat cerita, mereka melakukan taktik, singkat aja ya. Ini dalam perjalanannya Perjalanan Om Cakra itu. Yes. Oke. Dan herannya saya bisa tahu bahasa dia gitu. Kayak saya nonton Netflix gitu, Mas. Iya. Makanya saya kan bertanya di DM, apakah ini Rogo Sukmo? Om Sumber nanya ciri-cirinya gimana. Ya saya bener-bener merasa di situ dan saya ngerti apa yang dia bicarain gitu. Kayak nonton Netflix, tapi saya nggak dianggap gitu sama mereka. Oke. Saya cuma ada aja gitu, Om Sumber hadir dan saya bersaksi atas kejadian itu. Oke. Sehingga saat mereka ngangkat kapalnya itu, supaya mereka tidak melalui jalur air yang sama, mereka angkat kapalnya dari bukit, turun, tiba-tiba udah di gerbang Konstantinopel, dia masuk lewat jalur air. Itu pertama tuh. Itu setelah saya sembuh, saya cari tahu sendiri literasinya,
saya tonton dan saya baca beberapa literasi, ya itulah Muhammad Al-Fatih. Jadi pas perjalanan itu sebelumnya Om Cakra emang pernah membaca mengenai kisah Al-Fatih atau memang Enggak pernah? sama sekali. Jadi itu oke. Saya sama sekali nggak tahu. Jadi kalau misalnya mau dibalikin ke adik itu, kalau fenomena Rogo Sukmo yang memasuki ke dunia orang lain itu apakah memungkinkan ke adik? Mungkin itu sangat dimungkinkan, walaupun kita tidak setting untuk tujuan kita kemana, ke tahun berapa, ke peristiwa apa. Mungkin ini adalah kejadian random yang kebetulan sekali Om Cakra ini saat itu sedang terkulai lemas di rumah sakit. Jadi dia seolah-olah terbawa oleh sebuah energi yang besar ke peristiwa Sultan Al-Fatih gitu, dan beliau juga menyaksikan kejadian-kejadian peperangan tersebut. Mungkin peperangan itu lebih modern ya untuk di zaman itu, dan juga akan ada peperangan lagi yang lebih mengerikan di zaman sekarang. Iya, menarik. Jadi sebenarnya kenapa saya menarik untuk mengundang Om Cakra di sini adalah pola pandangnya Om Cakra ini selalu melibatkan logika dan literasi. Jadi memang Ya. sebagai Ojudumeh, aku juga jadi senang gitu. Jadi kita punya landasan gitu. Ki Betul. Adek. Makanya aku senang Betul. buat ngajak Om Cakra di sini. Nah, dengan tema yang Ukraina Rusia apakah menjadi awal dari sebuah jadi akhir zaman? Nah, aku pengen tahu nih, kalau aku dari Ki Adek dulu deh, dari Ki Adek dulu. Kalau menurut Ki Adek, pandangannya Ki Adek gimana tuh Ki? Mengenai Ukraina Rusia ini apakah memang benar awal dari akhir zaman gitu? Kalau menurut pandangan Ki Adek gimana? Kalau pandangan pribadi saya, ini adalah awal atau gerbang. Tapi pemicunya adalah bukan antara Rusia dan Ukraina. Itu hanya pintunya. Kunci, gembok dari kunci yang dibuka. Pintunya ada lagi, dan itu adalah hal yang sangat besar. Jadi memang kalau menurut ramalan Joyoboyo, memang disinilah titik awalnya dari perang besar atau kiamat besar itu Itu terjadi. yang kalimat yang mana Ki ya? Dari Jangka Joyoboyo itu kalimat yang mana? Saya kurang hafal. Garis besarnya adalah di tahun ganjil, di tahun kemarin ganjil, ya? akan terjadi tahun Suryo. Tahun Suryo adalah sebuah tahun di mana manusia haus. Haus ini bukan dalam arti dahaga, tapi haus dalam keserakahan. Keserakahan umat manusia akan dimulai dari tahun ganjil. Dan kita sudah melihat banyak fenomena-fenomena keserakahan manusia untuk mencapai tujuan pribadi dalam hal apapun, apakah itu perang, penipuan, atau hal-hal negatif yang lainnya. Disinilah titik awalnya. Itu sudah diramalkan oleh Jayabaya. Oke. Berarti kalau Ki Adek tuh memandangnya dari sudut kebudayaan Jawa. Betul. Jadi ini memang merupakan pintu gerbang dari suatu kejadian besar yang akan terjadi. Karena ini kuncinya udah dibuka nih. Jadi ada pintu besar, ada gemboknya, ada kuncinya. Ini kuncinya dibuka. Ini yang Ki Adek lihat secara spiritual ya? Iya, kunci dibuka adalah antara perang Rusia dan Ukraina. Menarik sekali Ki Adek. Nah, aku berpindah ke Om Cakra. Kalau menurut Om Cakra, kalau dari sisi fakta dan sisi literasi, apakah benar Ukraina dan Rusia berperang ini menjadi pintu dari suatu kondisi akhir zaman? Gimana kalau Om Cakra? Ya, kalau dibilang apakah benar ya, kan belum terjadi. Dan saya juga bukan ahlinya untuk membahas seperti itu. Tapi kebetulan sejak kejadian saya Rogo Sukmo ke eranya Muhammad Al-Fatih, saya mulai mempelajari ilmu yang namanya eskatologi. Eskatologi itu adalah ilmu mengenai ilmu teologi dia sebenarnya, cabang ilmu teologi filosofi yang mengkhususkan untuk membahas masa depan, terutama kejadian-kejadian di akhir zaman. Itu eskatologi. Nah, eskatologi sendiri versinya ada versi Muslim, versi Kristen, versi keyakinan masing-masing gitu. Jadi berdasarkan beberapa versi tadi,
saya mencoba untuk meyakini diri saya sendiri bahwa saya punya patronnya, bukan saya punya, tapi insya Allah apa yang digariskan sama Allah itu paling benar. Oke. Ini pendapat saya, artinya kalau yang lain nanti bisa mau sangkal, anggap aja omongan saya ini hiburan. Saya juga bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan pendeta, tapi saya membaca literasi-literasi itu, saya punya kesimpulan sendiri mengenai eskatologi di masa depan ini. Iya. Kesimpulannya apa tuh Om Cakra? Bisa di-share nggak gitu mengenai kondisi ini? Ya, jadi kondisi sekarang ini terjadi sebenarnya tidak bisa lepas dari beberapa faktor ya. Apa yang kita lihat sekarang terjadi di Rusia dan di versus Ukraina ini memang sudah ditulis oleh boleh saya sebut Quran di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa. Sudah ditulis oleh Quran bahwa memang akan terjadi persis hal seperti ini. Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa banyak yang dia bicarakan lah gitu. Saya bukan ahlinya untuk bicara itu, tapi artinya dia banyak membicarakan hal-hal yang berkesinambungan dengan apa yang ada di Quran. Oke. Dan dengan itu kondisi yang saat ini. dengan kondisi yang saat ini tuh menurut saya kok make sense gitu, masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya kita memulai mengenai kejadian Rusia dan Ukraina, ini harus dilihat dulu penyebab asal muasalnya nih. Kenapa sih Rusia ini kok sedemikian ambisius untuk ambil Ukraina? Apakah ini memang dia merasa dikdaya, saya akan mengembalikan Soviet Union sebesar Karena yang dulu. digambarkan media massa seperti itu ya. Betul. Iya. Yang digambarkan, dilabeli oleh media massa adalah ini pengen kembali nih ke era Soviet seperti dulu. Betul. Tapi kenyataannya sebenarnya berbeda, nggak seperti itu. Jadi Ada kan hal khususnya itu ya Om ya. ternyata memang Presiden Putin ini beserta para punggawanya di sana itu mereka sudah memiliki keyakinan gitu. Di samping mereka sendiri juga melihat bahaya yang cukup besar. Artinya gini, Ukraina itu kan diajak untuk masuk NATO secara diam-diam gitu. Jadi sama berbahayanya seperti saat dulu Amerika, Kuba diajak masuk ke komunis. Amerika kan panik tuh. Iya. Karena apa? Karena berdekatan ya. Berdekatan dengan Amerika. dengan teknologi waktu itu. Kalau di situ sampai ada roket atau misal nuklir, itu gampang banget tuh Amerika habis tuh. Karena dekat. Iya. Karena kan dulu kan masa perang dingin itu musuhnya Rusia kan. Iya. Kalau dari dulu mungkin belum nyampe, bisa jatuh di lautan Pasifik gitu kan. Padahal yang mereka berdekatan itu adalah sebenarnya nyaris bersinggungan. Itu antara Siberia dengan Alpens. Itu deket tuh. Tapi di situ nggak ada orang. Jadi nggak ada perang di situ. Jadi nggak mungkin terjadi di situ gitu. Jadi pasti kalau dia mau kirim dari Rusia, dari Vladivostok, itu nggak nyampe waktu itu. Makanya Amerika panik, Kuba diserang, dianeksasi, dibully, seolah-olah mereka mau nyerang Amerika. Nah kondisinya kan mirip kira-kira. Iya. Seperti Kan itu. dibalik sekarang ya. Karena dibalik nih. Iya benar. Mereka diam-diam ngedeketin NATO, terutama diam-diam ngedeketin Ukraina, seolah-olah dimbong-bongi gitu kalau bahasa Jawa. Oke. Seolah-olah lu temen gua udah gini-gini. Dia bisa pasang nuklir silo di situ. Oke. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi dari sisi sosial politik, keamanan dan pertahanan, Putin harus ambil itu. Nah di sisi lain yang menarik adalah mengenai eskatologi akhir zaman. Dimana hal ini sebenarnya sudah digarisi di Al-Quran di masa lalu. Kalau saya salah boleh dicek, itu Quran suratnya ada di Al-Kahfi dari ayat 94, 95, 96, cerita mengenai Zulkarnain. Ya, Oke, Majid ya. naik. Boleh saya cerita di situ? Boleh dong. Bebas. Kan topeng semua nih. Iya. Bebas. Maaf, Monggo, salah monggo. nih. Nggak apa-apa. Salah juga nggak tahu. Ini Kamu pendapat siapa kan? saya, Pak. Kamu siapa nggak tahu. Iya. Ini hiburan juga. gitu. Hiburan. Iya. Ini hiburan. Buat teman-teman yang penyuka teori-teori konspirasi ini ya tempatnya memang. Kalau Anda nggak setuju, komen aja atau dislike nggak apa. Jadi Ya, kalau Udah nggak ada di klub. nggak ada ya. Udah nggak ada, dihapus sama YouTube. Aman. Jadi aman. Sikat. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu dulu, bahwa bertebaran itu sebenarnya di Quran itu bertebaran mengenai apa sih artinya korn. Kor.
Jadi saya mau bahas dulu mengenai pengertian Zulkarnain. Oke. Karena selama ini Zulkarnain dianggap sebagai namanya ya, nama asli Sebuah itu tokoh, Zulkarnain. Padahal bukan kan ternyata. Bukan, mohon maaf, bukan. Bukan. Jadi memang Zulkarnain itu adalah julukan. Kalau yang selama ini beredar, selama kita sekolah, selama kita hidup itu, Zulkarnain itu berarti 2 tanduk. Tuh. Jadi saya dulu berpikir 2 tanduk, oh berarti jangan-jangan orang Vikings nih. Iya, kayak topi gitu gini ya. Gede horn, jadi artinya horn, korna itu artinya horn. Ternyata di Quran sendiri kata korn itu mewakili Periode. arti periode. Era gitu. Jadi kalau disebut kornain itu berarti 2 era. Nah, iya. Nah di sini menariknya tuh, karena eskatologi akhir zaman, ya mungkin di agama lain bisa bersuara juga ya, itu menyebut nggak bisa lepas yang namanya dari Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Imam Mahdi, Dukon. Dukon. Itu kejadiannya ya, itu termasuk 10 ciri-ciri besar tuh. Matahari terbit sebelah barat, dan terakhir ya tentunya pasti Sang Dajjal sendiri Isa Al-Masih. Oke, kalau kita tarik garis lurus nih dari pengertian tadi bahwa Quran itu Allah menjelaskan 2 era, artinya Zulkarnain pernah terjadi. Pada suatu saat Zulkarnain melakukan perjalanan ke sebuah tempat di mana itu kalau kita tarik garis ke kanan ke barat, itu tempat matahari terbit, itu dia melihat, ini ciri-cirinya nih, dia melihat air yang keruh, Laut hitam. yes, Oke. itu Menarik. terkanan tuh. Oke. Dia melakukan perjalanan terjauh ke sebelah kiri, ke arah matahari terbit, berarti timur. Ya. Berarti kita akan ketemu di situ Laut Kaspia. Laut Kaspia. Laut Kaspia. Oke. Oke. Nah, dia akhirnya berhenti di tengah-tengah, bertemu dengan sebuah suku dengan bahasa yang aneh. Kalau nggak salah nih, Allah sendiri udah bilang, lu mau kasarnya nih, mohon maaf saya kurang hafal, lu mau abisin itu suku, itu privilege lu. Tapi ini hebatnya dia nih, seorang leader besar dengan kuasa yang sedemikian besar, dia tidak melakukan itu, dia pilih untuk berkomunikasi. Singkat cerita, terjadilah komunikasi bahwa di situ, di gunung, di celah gunung itu terdapat Ya'juj dan Ma'juj, yang secara daily basis sangat mengganggu dan merusak. Nah, kalau kita lihat tadi sebelah kanan Laut Hitam, sebelah kiri Kaspia. Kalau tarik Maka garis di lurus. antaranya tarik garis lurus itu kalau di Google Earth ada warna coklat, itu warna pegunungan. Itu disebut Kaukasus. Itu seperti yang digambarkan di Al-Quran nih, 2 gunung itu ya. Yes. Oke. Dan itu namanya Darial Pass. Oke. Darial Pass itu ada Darial Pass. Nah disitulah yang dibikin tembok. Nah kan terjadi pertanyaan besar. Seandainya itu dibikin tembok untuk menghalangi apa? Kayak gitu. Dulu saat saya kecil, saya percaya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu bentuknya raksasa, besar, dengan segala penggambarannya. Begitu saya nggak lama nih setelah selesai kuliah, saya berpikir, oh Ya'juj dan Ma'juj itu virus, bisa menghabiskan manusia dalam waktu singkat. Virus nih, saya pikir begitu. Tapi kita pakai logika nih sekarang. Nah, ini fungsinya eskatologi sebenarnya, mempelajari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Kenapa mesti tembok? Sementara udah jelas sekali ya, makhluk yang dibikin sama Allah itu cuma 3. Dari mulai Nabi Nuh, di semua di wipe out, Great Flood, banjir besar, itu kaum yang namanya raksasa, humanoid, itu hapus semua. Selesai. Sisakan cuma 1 keluarga Nabi Nuh dan binatang. Oke? Binatang. Berarti yang tersisa ciptaan Allah itu Ya, cuma manusia mau binatang. manusia, binatang, malaikat, setan, Jin. jin. Berarti kemungkinan yang Ya'juj Ma'juj yang versi ini di antara mereka nih.
Iya. ya kan? Sekarang kita bedah nih, Kita bedah. ya kan? Manusia atau jin? Manusia atau jin atau malaikat. Malaikat. Jadi sebelumnya aku minta maaf, aku potong dulu. Jadi aku memang pingin tahu sebenarnya korelasinya antara yang dibicarakan tadi sama Om Cakra dengan Kiadek itu apakah ada korelasinya? Karena sebenarnya yang dibicarakan ada 2 gunung itu dan dari lepas itu lokasinya ada di Kaukasus, Kaukasusnya ada di mana? Crimea, Crimea itu ada di. Ukraina. Sebelum kita panjang dan sebelum kita seru, kita akan sambung di seri 2 nanti. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Audio Dume Series agar channel kita bisa berkembang dan bisa makin banyak menampilkan informasi yang menarik dan menghibur. Untuk itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto liat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.